Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang seluruh Nusantara. Di sini saya menyampaikan berhubungan dengan tanaman podesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya, juga subscribe-nya, bunyikan loncengnya, biar nanti Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi dari kami. Perkenankan saya menyampaikan berhubungan dengan tanam porang hasil umbi podesan, karena di bulan-bulan ini, bulan November, Desember, itu pun akan muncul umbi-umbi seperti itu. Juga tanaman mekar jabutan, itu sebaiknya bagaimana cara tanamnya, resikonya apa, nanti saya sampaikan. Berhubungan dengan pengalaman saya juga rekan-rekan. Mohon maaf sambil merokok. Ya, tanam yang pertama, tanam di bulan 11 November. Itu sangat bagus, masih bagus untuk kita tanam. Tapi biasanya untuk bulan-bulan seperti ini, pertengahan tanggal untuk November, para petani porang yang sudah berpengalaman, yang sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk budidaya porang, biasanya sudah selesai tanam, khususnya di Pulau Jawa. Tapi jika ada yaitu pemula, untuk saat ini masih ngejar bibit, karena pemula baru tahu informasi, dipikir-pikir, lalu ambil sikap mau tanam untuk bulan-bulan seperti ini. Nanti di bulan-bulan Desember itu nanti juga masih ada, saya yakin. Saya pesan pada rekan-rekan petani porang pemula, jika Anda berani berisiko untuk tanam hasil jabutan, kita pindah, risikonya banyak. Risiko-risiko yang didapatkan oleh petani itu sendiri. Untuk yang pertama, tanam jabutan. Ini pun sangat berisiko. Satu, mudah roboh, apalagi yang sudah panjang-panjang. Masih mendingan untuk tanam kuncupan, ekor jaran, itu belum mekar, itu dibilang seperti itu. Kalau petani-petani porang sudah hafal umbi ekor jaran, itu umbi yang sekiranya sudah bertunas, kuncup, sudah muncul mekar, itu namanya ekor jaran. Jadi itu masih bagus, masih bisa memuaskan. Tapi kalau sudah jabutan, itu pun sangat berisiko sekali. Bisa kita dapatkan tumbuh bagus, persenannya apabila kita jabut di saat hasil dari kita jabut pagi, kita tanam sore,
lalu tanpa naungan, tanpa kita kasih naungan terlebih dahulu paranet maupun yang lain, nanti akan risiko yaitu batangnya lunak, akhirnya roboh terkena panas terik matahari. Di samping itu, setelah tumbuh, itu bisa tumbuh tidak sempurna karena dari akar-akarnya itu pun sudah rusak, yaitu perlu mendapatkan akar baru. Terjadi akar baru, nutrisi yang ada pada umbi ini pun sudah terserap pada batang maupun ke daun mekar. Belum ada penambahan nutrisi dari tanah. Itu resikonya seperti itu. Setelah nanti sekiranya bagus, dorman, umbi penambahan besarnya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Beruntung masih sama seperti yang kita tanam, kadangkala itu malah menjadi kecil. Ada yang bisa membesar jika tanamnya saatnya sore hari, lalu tidak hari berikutnya tidak terlalu panas, adanya mendung, itu bagus. Tapi jika langsung panas di kemudian hari, belum membentuk akar, itu sangat berisiko sekali. Jadi bagi teman-teman para pembudidaya porang, monggo pertimbangkan risiko-risiko dari bibit jabutan, apalagi jabutannya sudah beberapa hari, tidak langsung 2-3 hari, 4 hari, itu alamatnya akan kurang bagus, kurang sempurna, kurang memuaskan, akhirnya gelo. Juga saat berisiko-berisiko yang lain, luka pada akar itu akan berkembang biak pada akar yang lain, juga berkembang biak pada keumbi. Juga berhubungan dengan jabutan, ada juga yang direndam ke air, yang batangnya sudah lunak itu direndam dengan air 2-3 hari. Memang itu bagus, nanti nutrisinya masuk, airnya masuk ke batang, menjadi keras kembali. Tatkala ditanam terkena terik matahari, nutrisi itu kurang, nanti akan mudah roboh kembali. Apabila tidak roboh, kita bawa saja akan patah karena keras. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi bagi pembudidaya porang, khususnya untuk pemula, janganlah berambil risiko terlalu banyak. Bila Anda berani dengan modal Anda, sekiranya tanam hal seperti itu, monggo, itu hak Anda. Juga berhubungan dengan umbi yang sudah hidup tapi dipotong, itu pun juga sangat berisiko. Biasanya kebanyakan 75% ke atas itu akan tumbuh di tahun yang akan datang, tidak langsung tumbuh di tahun itu. Beda dengan umbi, tunas kedua dipotong, tunas pertama dipotong, muncul tunas kedua, itu beda. Kadang-kadang nanti bisa muncul, tapi tidak 100% itu muncul semua, tidak. Pasti di tahun berikutnya, apabila umbi tersebut tidak busuk. Kalau busuk, tidak bisa akan seperti itu. Memang untuk bibit jabutan itu murah, tapi resikonya banyak. Jadi
harapan saya teman-teman mengetahui, bagi pemula, pembudidaya pemula belum mengetahui pengalaman-pengalaman, itu juga pengalaman pribadi saya. Hampir 100.000 bibit, lebih mencapai 500.000 tempat saya sendiri. Saya kejar target. Ini pun masih sama di tahun kemarin, tidak ada penambahan. Ada yang penambahan cuman 30% dari total tersebut. Untuk saat ini juga tumbuh, tapi tumbuhnya 1 tahun yang akan datang. Seperti itu, lebih baik tanam di tahun yang akan datang saja. Jadi umbi potesan, umbi sudah mekar, jabutan, itu sangat berisiko. Beda dengan umbi yang sudah kuncup, belum mekar, itu beda. Jadi lebih baik umbi yang masih kuncup yang ditanam, jangan terlalu banyak risiko. Secara usaha bibit orang mahal musim tanam seperti ini. Apabila tidak musim tanam seperti ini di bulan 11 tahun 2020 dengan tahun 2020 ini melonjak drastis mencapai 300% harganya. Jadi bagi teman-teman, apabila ingin segera tanam, segera persiapkan, jangan terlalu ngoyo. Apabila musimnya sudah habis, bibit belum tersedia, jangan ngoyo-ngoyo. Untuk saat ini masih ada bibit yang kuncup, katak kuncup, itu masih banyak. Ini tadi saya juga dibel rekan saya, bibit jabutan, saya menolak, saya tidak menerima. Kalau kuncupan tetap masih saya tanam, saya berani. Jadi monggo pertimbangkanlah usaha Anda budidaya porang dengan risiko-risiko seperti itu. Jangan sampai Anda gelo banyak 100.000 batang harus tertanam tahun ini. Jangan sampai terlalu ambisi apabila dipaksakan karena sejenis umbi-umbian salah mongso, itu pun beda hasilnya. Jadi itu masalah Jawa, orang tua saya mengajarkan seperti itu. Jadi sejenis tanaman yang kayak porang seperti ini adalah mongso, mangsanya hidup, tidak ditanam pun masih ditaruh di keranjang pembibitan, itu pun sudah tumbuh. Itu tanaman yang membawa mongso, masanya hidup, masanya dorman. Masa dorman dibuat ditanam supaya hidup. Beberapa umbi bisa, umbi yang tua, tapi saatnya dorman pasti dorman. Masa dorman ditanam bisa hidup, untuk saat ini sudah dorman kembali dan dorman, untuk saat ini belum mau tumbuh. Beda yang tidak ditanam, itu sudah muncul. Itu seperti itu sesuai pengalaman saya bongkar, coba saya bongkar, itu pun masih ada umbinya, tapi belum mau muncul tunasnya. Itu yang saya rawat, saya kasih air di musim kemarau, bisa tumbuh, bisa berkata. Ini baru saja dorman di bulan 10 kemarin, katak langsung saya tanam. Itu mungkin untuk para calon pembudidaya porang perlu diketahui, jangan terburu ambisi. Nilai materinya itu banyak, memang itu banyak. Untuk saat ini katak pun di bulan ini banyak bel yang masuk
ke saya dari ini seminggu ini itu banyak mencari rekan-rekan mencari kata maupun bibit. Saya pun masih sedikit hasil simpanan saya juga untuk rekan saya, jadi yang belum tanam. Jadi misalkan saatnya menanamlah, saatnya merawatlah. Saat merawat jangan sampai menanam, nanti terlalu banyak risiko. Tanaman beda dengan manusia cara merawatnya. Jadi seperti itu bagi rekan-rekan petani porang, monggo saling berbagi ilmu. Itu sesuai pengalaman saya, pupuk harus memadai. Bila kita tanam, dirawat dengan bagus, tanaman kita dipelihara kayak pacar kita sendiri. Apabila tanaman kita dipelihara dengan rasa hati yang senang, kita mengerjakan walaupun berat, itu pun rasanya senang. Akan ada imbal balik barang yang kita sukai kepada kita. Apabila kita tidak merasa menyenangi merawatnya, dia juga tidak memberikan suatu imbalan yang bagus pada kita. Perhatikan tanaman kita dirawat dengan baik biar hasil memuaskan bagi kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman curhatan saya petani porang, ya teman-teman yang lain khususnya untuk mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk tanam porang. Ada risiko, ada keuntungan, ada kegiatan yang sekiranya perlu menguras tenaga, perlu menguras waktu, pemikiran, karena usaha itu membutuhkan doa, juga membutuhkan hal yang kita lakukan itu tidak hanya berdoa, perlu adanya usaha, ikhtiarnya yang dilakukan supaya hasil dari tanaman kita menjadi bagus. Sekian teman-teman petani porang, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada teman-teman juga banyak dari rekan-rekan pembudidaya porang yang terjadi pada saya seperti ini, yang saya tanam mengalami seperti itu, kendala-kendalanya seperti itu, mungkin sama. Bisa nanti komen-komen di bawah ini biar nanti kita saling sharing berhubungan dengan pembudidaya tanaman porang. Sekian, salam petani porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.